Pemirsa, setelah sempat dikabarkan pernah berpacaran dengan penyanyi dan bintang sinetron Puput Melati, vokalis Jikustik Pongki kini menggandeng presenter Sofi Navita sebagai kekasih terbarunya. Jalinan cinta antara Pongki dan Sofi pertama kali terjadi ketika mereka terlibat dalam satu wawancara. Ketika itu, Pongki dan rekan-rekannya di Jikustik tengah meluncurkan album perdana dan Sofi yang saat itu bekerja sebagai reporter di salah satu program acara televisi mewawancarai Pongki. Dari sinilah menurut mereka Ya lebih baik lagi, apalagi besok tahun 2003 udah pasar bebas ya kan. Kalau kita nggak bersatu, kita saling menjatuhkan satu sama lain gitu, itu membahayakan sekali. Aku nggak tahu sekarang ini aja keadaan rakyat kita udah sangat memprihatinkan sekali. Karena kita betul-betul dalam keadaan yang terpuruk sekarang, kalau kita deklarasikan itu suatu kebanggaan buat saya untuk satu kebersamaan ya Mas ya. Apalagi rekan-rekan dari media ya sudah mendeklarasikan begini, saya rasa satu-satunya yang bisa kita lihat, bisa kita dengar dan bisa kita rasakan memang dari media Mas. Jadi dengan deklarasi ini saya sangat bahagia sekali. Pemirsa, baru-baru ini Ulfa Dwiyanti mengaku telah ditipu oleh sejumlah oknum yang mengatasnamakan RTV, sebuah program acara yang menayangkan penjualan produk di televisi. Sebagai bintang iklan RTV, hubungan yang telah lama dijalin oleh Ulfa dengan pihak RTV tentunya berdampak kurang baik. Lalu bagaimanakah kejadian sebenarnya? Kita simak saja klarifikasi Ulfa Dwiyanti kepada Cek dan Dicek berikut ini. Artis serba bisa Ulfa Dwiyanti ternyata tidak saja sial dalam urusan rumah tangga. Dalam soal pekerjaan pun baru-baru ini Ulfa bernasib naas. Sebagai salah satu bintang iklan di TV Media, sebuah program acara yang menjual produk-produk di televisi, baru-baru ini beberapa oknum yang mengatasnamakan Ulfa dan TV Media melakukan sejumlah penipuan kepada anggota masyarakat. Modus penipuan yang dilakukan para oknum itu adalah menjual produk TV Media dengan membawa-bawa nama Ulfa Dwiyanti. Beberapa bulan ini banyak banget satu menjual nama di bawah naungan yayasan gitu loh. Jadi yayasan misalnya yayasan milik Ulfa Dwiyanti yang akhirnya tuh mereka minta dana gitu loh, minta dana ke sampai yang saya dengar, bukan saya dengar ya, salah satu rekan-rekan pers pokoknya ada yang ngomong bahwa yayasan itu pakai nama Ulfa minta duit gitu loh, minta dana di pom bensin, di pom bensin gitu. Jadi mereka minta uang di pom bensin terus mengatasnamakan ini yayasan milik Ulfa Dwiyanti. Jadi mereka memang benar-benar minta duit gitu. Terus satu, terus keduanya saya punya pengalaman yang sangat buruk beberapa bulan kemarin ini. Saya kan dikontrak. Kebetulan ada salah satu direkturnya di RTV atau TV Media yang mengontrak saya, yang akhirnya efek dari saya yang sudah 7 tahun ya Pak ya, 7 tahun ini barang dari yang saya iklankan alias yang TV Media yang 99 itu dimanfaatkan oleh orang sampai dijual ke pom bensin lagi. Aduh, apa sebenarnya pom bensin lagi. Lalu kerugian semacam apa yang Ulfa rasakan terhadap penipuan ini? Nggak ada ya, belum, mudah-mudahan jangan. Tapi secara nama baik, secara yaitu tadi pencemaran nama ini yang perlu kita protek gitu loh. Aku protek, aku harus waspadai, harus jaga. Karena apa? Kalau materi gue mungkin bisa lebih ikhlas, nggak apa-apa. Dia ingin mencari duit silahkan. Tapi beban batin nama kita gitu loh, yang udah ngebohongin orang, dia juga mencari rezekinya juga nggak halal, pakai ngebohongin orang, pakai nama kita gitu. Jadi ada sedikit beban mental ya, beban batin gitu loh sama pemirsa nih, yang ya, terutama yang mencintai gue kan, kesian dibohongin. Ya Allah, maaf ya Bu. Mengingat penipuan semacam ini sangat merugikan masyarakat, lantas apa yang ingin Ulfa sampaikan kepada masyarakat? Ke pemirsa, tolong banget pemirsa jangan sampai tertipu oleh hal-hal yang memang tidak jelas bentuknya. Apalagi jual barang yang saya udah tahu dan saya iklanin terus dijual atas nama saya gitu loh. Ulfa Dwiyantinya, saya disuruh Ulfa lah. Itu saya beban gitu, karena banyak banget orang yang bilang Pak, lu ngejualin, masarin. Sementara saya nggak ada kontrak sama sekali. Saya merasa selama ini dikontrak sama produk itu hanya TV.
Atas penipuan ini, apakah Ulfa akan mengadukan persoalan ini kepada pihak berwajib? Kalau nama saya mungkin memang saya tahu sebetulnya juga mencemarkan nama baik ya, karena dia menjual plus nama Ulfanya. Tapi kalau dia memang, kalau perlu gini deh, kalau pemirsa membeli itu barang, menjual atas nama saya, silahkan. Kalau mau ambil orangnya, yang jualnya dipegang aja, telepon di RTV atau kasih tahu saya atau ke teman-teman pers, nggak apa-apa. Maksudnya dibawa ke gue, gue nasehatin, gue sulap jadi sapi. Pemirsa, sekali lagi saya ingatkan bahwa Anda masih bisa mengikuti kuis Oke Cek dan Dicek dengan menjawab pertanyaan pada periode kali ini. Hari apa sajakah tayangan Cek dan Dicek ditayangkan di RCTI? Langsung saja menghubungi nomor telepon premium call 0809 100 8080. Setiap minggunya akan ada 5 pemirsa yang beruntung yang masing-masing akan mendapatkan 1 buah handphone. Pemirsa, lagi-lagi personel Jikustik Pongki diberitakan menjalin asmara dengan sesama selebriti. Sebelumnya Pongki sempat diberitakan berpacaran dengan penyanyi dan bintang sinetron Puput Melati. Kini vokalis Jikustik itu kabarnya tengah merajut kasih dengan pembawa acara televisi Sofi Navita. Seperti juga ketika dekat dengan Puput, Cek dan Dicek kali ini menampilkan kisah asmara pasangan baru ini. Pemirsa, setelah sempat dikabarkan pernah berpacaran dengan penyanyi dan bintang sinetron Puput Melati, vokalis Jikustik Pongki kini menggandeng presenter Sofi Navita sebagai kekasih terbarunya. Jalinan cinta antara Pongki dan Sofi pertama kali terjadi ketika mereka terlibat dalam satu wawancara. Ketika itu, Pongki dan rekan-rekannya di Jikustik tengah meluncurkan album perdana dan Sofi yang saat itu bekerja sebagai reporter di salah satu program acara televisi mewawancarai Pongki. Dari sinilah menurut mereka cinta mulai bersemi dan diteruskan dengan saling telepon dan berkirim SMS. Meskipun Pongki menetap di Yogyakarta dan Sofi di Jakarta, mereka sepakat untuk tidak menganggap itu sebagai penghalang. Nah, kebetulan dia kerja di TV, jadi saya bisa lihat muka dia kalau lagi di acara TV gitu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh sudah mengatur bahwa kadar kangen itu bisa dieliminir dengan kehadiran kita di TV gitu sebenarnya. Ya itu puji Tuhan aja karena Ya pekerjaan kita adanya di TV ya lumayan, dia juga nongkrongin video klip terus dia pasti. Enggak ya. jadi lebih konkretnya mungkin ya kita sering mencari bintang tamu kuis-kuis gitu ya buat Jakarta Jogja. Ya itu yang kita Betul. konyol. Memang ekstra biaya itu ada. Nah, itu kita juga harus mencari untuk menutupi itu. Jadi hitungan banget sih kita. Lantas kalau boleh tahu sudah seserius apa sih kalian menjalin hubungan ini? Saking seriusnya kita nggak pernah ketawa ya kalau lagi itu. Enggak ya gimana ya, kalau menurut aku sih ya mau ngapain lagi sih, maksudnya kayaknya kalau dari aku sih dari dulu kalau berhubungan sama orang selalu serius gitu. Jadi ya gitulah ya, masa mau main-main mau ngapain gitu. Kalau saya kalau kamu setiap berhubungan serius. Kalau saya setiap serius selalu berhubungan gitu. Jadi sama lah kurang lebih gitu. Tapi yang jelas ini apa ya, dengan tidak mengecilkan apa yang sudah terjadi di masa-masa kemarin Ya. Cuman apa yang kita jalani ini kita sangat bersyukur sekali bahwa akhirnya saya dipertemukan dengan Sofi. Ataupun sebaliknya nggak tahu juga sih dia. Ya, saya dipertemukan dengan Orang Pongki. Jawa ini. Sejauh ini bagaimana mereka melakukan pendekatan dengan keluarga masing-masing? Dia sudah ketemu keluarga saya secara apa namanya personal udah nggak. Saya juga udah ketemu keluarganya dia dengan secara personal juga. Cuman keluarga kami sama keluarga kami belum saling bertemu gitu ya. Itu nantilah, masa kita buru-buru memang Malang Jakarta deket. ya bapak saya di Malang, orang tua saya di Malang, orang tua dia di Jakarta. Jadi mungkin untuk hal-hal yang itu nanti kita tunggu saja waktunya. Tentang masa lalu masing-masing, bagaimana menurut mereka? Saya percaya bahwa segala sesuatu yang saya lakukan itu sudah ditulis sama Tuhan gitu, dia di bukunya dia gitu. Bahwa nanti Pongki akan ketemu ini, itu bukan saya yang atur. Saya hanya menjalani apa yang saya pikir itu baik menurut saya dan tidak merugikan orang lain itu.
Kalau akhirnya dipertemukan dengan siapapun dan itu bisa melengkapi hidup saya akan coba jalani itu gitu. Lucunya adalah segala tipe yang dulu saya tulis dalam buku saya, tipe wanita ideal itu tidak ada sama sekali di Sophie gitu. Saya pengen orang kantoran, saya pengen dia feminim, saya pengen dia satu kota. Itu nggak ada. Coba kita nggak ada sama-sama ya kan, itu nggak ada itu. Tapi ternyata begitu saya membuat karakter ideal itu ternyata mempersempit wawasan saya gitu.